Assalamualaikum sahabat tekno, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menseleksi data di SQL Server. Kita buka dulu SQL-nya, new query. Kita masih menggunakan yang sekolah, yang kemarin yang sekolah. Kita aktifkan dulu database-nya, use sekolah. Execute. Itu sudah berhasil. Nah, ada beberapa seleksi yang akan kita buat. Yang pertama, misalnya kita mau menampilkan data secara berurutan, atau sering kita kenal dengan nama ascending. Jadi di SQL ini bisa menggunakan order by ataupun order by ascending. Nah, di sekolah ini ada beberapa tabel, mungkin saya contohkan yang punya siswa. Kita lihat dulu di siswa ada data apa saja. Nah, di siswa ini ada datanya seperti ini. Misalnya kita mau mengurutkan berdasarkan alamatnya secara abjad gitu ya. Tinggal ditambahkan di sini order by alamat. Nah, ini Darussalam, Kampung Keramat, Kampung Laksana, Lampulo, Infinity. Kalau misalnya kita mau mengurutkan dengan ascending juga bisa. Order by alamat. Ini saya duplikat aja scriptnya untuk melihat perbedaan scriptnya ya. Ascending. Saya jalankan. Nah, jadi sama. Boleh pakai order by alamat saja ataupun order by alamat ascending, sama fungsinya. Nah, satunya lagi dari besar ke kecil, atau kita sering mengetahuinya dengan nama descending. Select bintang atas everything from siswa, order by alamat descending. Nah, ini jadinya dari peneliti dulu. Kalau tadi dari Darussalam. Coba kita bandingkan descending sama ascending. Kalau yang ascending berarti dari paling bawah ke atas, atau dari huruf A ke Z. Ini D yang terlebih dahulu, sedangkan yang descending berarti dari besar ke kecil atau dari Z ke A. Ini P, L, dan D di akhirnya. Ini perbedaan ascending dan descending. Kita akan menggunakan fungsi like. Nah, fungsi like ini untuk mencari data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mencari data berdasarkan namanya, cuma ingat satu kata saja. Berarti kita sebutkan misalnya Oki, kita cuma ingat Oki. Berarti kita masukkan siswa, where, nama siswa, like Oki. Nah, ataupun kita cuman mau lihat nama yang awalannya M misalnya. Bintang from siswa, where siswa, like. Ini karena kita mau di awalnya M saja, berarti kita pakai persen. Nah, jadi yang N di awalnya tampilkan. Nah, ini dia Nona Darussalam. Berikutnya kita lihat kalau akhiran, misalnya akhirannya A. Ini saya kopikan aja. Yang akhiran A, berarti kita pakai persen terlebih dahulu. Apa aja di awalnya bebas, yang pokoknya akhirnya A.
Nah, kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini akan menampilkan nama mahasiswa yang akhiran A. Ataupun kita mau menampilkan data bebas, yang penting ada huruf O-nya. Misalnya dari nama mahasiswanya ada huruf O. Berarti persen, O persen. Nah, ini yang ada O. Bukan di tengah, bukan di awal, bukan juga di akhir, tapi dimanapun yang ada huruf O ditampilkan. Ini Mona di tengah, di Oki di awal, Mona ini juga di tengah. Nah, jadi ada 4 cara untuk menggunakan fungsi like untuk pencarian ya. Bisa kita cari dengan cuma ingat Oki-nya saja, kata awal, kata tengah, ataupun kata akhir, ataupun mencari yang huruf awalnya N ataupun huruf awalnya A, atau yang terakhir ini secara acak, yang penting ada huruf O dimanapun letaknya. Jadi ada 4 cara untuk menggunakan fungsi like ini. Oke, berikutnya kita akan ke fungsi and dan or. Saya akan pakai tabel jadwal. Saya tampilkan dulu tabel jadwal. Saya bintang from jadwal. Nah, saya mau menampilkan misalnya yang kelas K001 dan hari Senin. Saya pakai fungsi N. Set bintang from jadwal where ID kelas sama dengan misalnya K01 N hari Senin. Nah, ini saya lihat. Kalau yang di atas tadi, yang di atas ini jadwal menampilkan semuanya. Kalau yang kita gunakan N adalah kelasnya yang 01 dan harinya hari Senin. Maka akan menunjukkan seperti ini. Nah, satu lagi ada fungsi OR. Ini fungsi OR untuk menampilkan salah satu. Boleh yang pilihan pertama, boleh pilihan kedua. Sedangkan N adalah pilihan yang dua-duanya harus terpenuhi, harus kelasnya K01 dan hari Senin. Misalnya untuk fungsi yang sama ini, saya gunakan di sini, ini diganti dengan OR. Saya coba jalankan. Nah, jadi yang N yang di atas 2 saja, sedangkan OR ini ditampilkan semua karena semua yang hari Senin ini ditampilkan. Yang hari Senin ataupun yang K01. Salah satu terpenuhi dia akan ditampilkan. Ya, ditampilkan semuanya. Akhirnya kita akan coba ke grup. Grup ini adalah pengelompokan. Nah, di pengelompokan ini saya akan menggunakan tabel pembagian kelas. Kita lihat dulu data di tabel pembagian kelas. Ini tentang from pembagian kelas. Nah, ini ada pembagian kelas, ada kelas K001, K02 sama K03. Misalnya kita mau lihat ada berapa kelas sih, ini kan semuanya terulang sebanyak 2 kali. Ini K01 2 kali, K02 2 kali, K03 sekali karena baru sekali gitu ya. Kita mau grupkan ini bagaimana, ada berapa kelas sebenarnya semuanya yang sudah dibagi. Select kalau ini harus disebutkan nama fieldnya. Select ID kelas from pembagian kelas group by ID kelas. Nah, kita lihat ini yang di atas pembagian kelas, ini hasilnya semuanya. Sedangkan yang group by ini kita melihat ada berapa kelas yang sudah kita atur. Ini dikelompokkan K01, K02 sama K03. Berarti ada 3 kelas yang sudah dibagikan atau dibentuk. Nah, sekarang kita mau lihat dari masing-masing kelas ini ada berapa siswa yang sudah kita bagi. Caranya select
ID kelas ini count, karena kita mau menghitung count ini menghitung baris, berarti nanti akan dihitung berapa jumlah siswanya. Count miss from pembagian kelas, group by ID kelas. Nah, ini sudah di grupkan berdasarkan kelas. Jadi di kelas ini ada 2 siswanya. Di kelas K001 ada 2 orang siswanya, kelas K02 ada 2 orang, kelas K03 ada 1 orang. Ini kita gunakan fungsi group by. Masih banyak hal-hal yang bisa digunakan dengan group by. Bisa untuk mencari nilai maksimum, nilai minimum, dan lain-lainnya. Saya hanya demokan untuk yang count saja. Oke. Berikutnya kita akan coba buat yang view. Nah, view ini digunakan untuk menampilkan data. Kalau sekarang kita mungkin mau menampilkan data seperti ini. Oke. Nah, ini tentang pembagian kelas. Oke, ini cuma satu tabel sedikit gitu ya. Nah, kemarin di video sebelumnya itu kan ada yang join, itu kan datanya panjang gitu ya, panjang yang beberapa tabel, 4 atau 5 tabel untuk menampilkan data. Contoh penggunaan join yang video yang lalu, penggunaan join penggabungan 5 tabel ya, penggabungan 5 tabel. Nah, kalau ini diketik terus menerus kan membutuhkan waktu lama. Jadi ini kita bisa simpan di dalam view. Caranya kita create view, kita beri nama create view, misalnya data jadwal. Nah, nama view-nya adalah data jadwal. Nah ini perintahnya semuanya, ini kita jalankan, secure. Nah, pada saat kita mau memanggil ini semua, kita nggak harus ketik semua ini, cuman ketik aja select bintang from dt jadwal. Nah, yang ditampilkan sama. Jadi view ini untuk memudahkan kita dalam menampilkan data. Misalnya kita akan sering menggunakan untuk menampilkan ini, akan selalu terulang untuk pemanggilan datanya ataupun menampilkan datanya setiap semesternya ataupun sesuai kebutuhan. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan view yang tadi biar kita nggak ngetik sebanyak ini scriptnya. Nah, ini nggak harus untuk join, dan lain-lainnya juga bisa. Misalnya tadi yang group by ataupun yang ascending, descending, nah, kita bisa gunakan. Intinya untuk menampilkan data dan scriptnya sudah disingkat menjadi sesuai dengan kita berikan nama sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, kebetulan ini dt jadwal. Jadi kita tinggal panggil hanya satu baris script saja. Nah, ini sekali aja diketik, masukkan ke dalam view, terus kita tinggal panggil dengan perintah dt jadwal. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.